Baik, di sini saya Murni Puji Utami akan menjelaskan mengenai pertama, latar belakang, kedua, tujuan penelitian, ketiga, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah keaslian penelitian. Proposal ini dilatar belakangi oleh sebuah problem bahwa yang kita tahu aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya mendapatkan sebuah pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Namun untuk mencapai pengetahuan juga dibutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran yang hanya sebatas menghafal mengakibatkan siswa kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Maka dari itu, penerapan metode pembelajaran sangat penting. Pembelajaran yang berfokus pada pengajar atau metode ceramah atau metode pembelajaran yang menciptakan siswa untuk berpikir. Apabila metode pembelajaran yang digunakan membuat siswa malas berpikir atau pasif, maka hal itu menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memecahkan masalah. Apabila metode yang digunakan hanya metode ceramah, maka hal itu akan membuat siswa ngantuk, bosan, dan lain sebagainya. Nah, kami memandang bahwa metode problem posing tepat untuk menjawab permasalahan ini. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Problem Posing terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Matematis pada mata kuliah statistika dengan studi kasus dan mahasiswa psikologi semester 4 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh penerapan metode problem posing terhadap kemampuan mahasiswa psikologi semester 4 UIN Walisongo Semarang dalam memecahkan masalah matematis atau untuk menguji tentang ada atau tidaknya pengaruh dalam penerapan metode problem posing jika dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan yang berkaitan dengan konsep metode problem posing. Nah, manfaat praktis yang kedua adalah pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagaimana cara untuk menerapkan metode problem posing guna meningkatkan kemampuan matematis. Nah, bagi penelitian yang lain, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang ingin meneliti tentang penerapan metode problem posing. Nah, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat umum dan tenaga pendidik untuk kepentingan pengembangan diri dan peningkatan keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah mengenai keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu, pastinya yang mempunyai kajian tema yang sama. Penelitian yang sebelumnya antara lain, pertama yang dilakukan oleh Prahmiyati tahun 2017 yang telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Problem Solving dan Problem Posing terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan kedua metode tersebut lebih efektif untuk dilakukan bersamaan guna meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dibanding hanya menerapkan salah satunya saja. Nah, penelitian yang selanjutnya adalah dari Fitria Istiqomah tahun 2016 yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Problem Posing pada mata pelajaran matematika materi pecahan terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. Nah,
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode problem posing secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari nilai pretest yang sebelumnya hanya 49 meningkat menjadi 86,93 usai post-test. Nah, penelitian yang terakhir adalah dari Ike Ragadantri yang melakukan penelitian di tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Posing terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 6 SD Gugus 6 Kecamatan Banjar. Nah, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan mengikuti metode problem posing adalah 73,76. Sedangkan rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional adalah 62,05. Hal ini menunjukkan bahwa metode problem posing lebih efektif dari metode konvensional. Nah, keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah, dan posisi variabel atau metode analisis yang digunakan. Walaupun telah ada penelitian sebelumnya, namun tetap berbeda dengan penelitian yang kelompok kami lakukan. Nah, dengan demikian, topik penelitian yang kelompok kami lakukan ini benar-benar asli. Baik, selanjutnya saya Muhammad Fitrani Prayogo ingin menerangkan tentang landasan teoritis dari penelitian ini. Yang pertama ada definisi kemampuan memecahkan masalah matematis. Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Menurut Herman Suherman dan kawan-kawan, bahwa suatu masalah biasanya memuat situasi yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Masalah dalam matematika adalah suatu persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikan tanpa menggunakan cara dan prosedur yang rutin. Menurut Koni dalam Herman Hudoyono yang dikutip oleh Risnawati, mengajar penyelesaian masalah kepada siswa memungkinkan siswa itu lebih analitik dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Untuk menyelesaikan masalah seseorang, harus mengetahui hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dan kemudian menggunakan dalam situasi baru. Karena itu, masalah yang disajikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kemampuan dan kesiapannya, serta proses penyelesaiannya tidak dapat dengan prosedur rutin. Cara melaksanakan kegiatan mengajar dalam penyelesaian masalah ini, siswa diberi pertanyaan-pertanyaan dari yang mudah ke yang sulit berurutan secara hierarki. Salah satu fungsi utama pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah matematika siswa ditekankan pada berpikir tentang cara menyelesaikan masalah dan memproses informasi matematika. Adapun indikator yang menunjukkan pemecahan masalah matematika adalah: pertama, menunjukkan pemahaman masalah. Yang kedua, merancang strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan strategi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, memeriksa kebenaran jawaban. Selanjutnya ada pengertian problem posing. Model pembelajaran problem posing mulai dikembangkan pada tahun 1998 oleh Linde English dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lain. Pembelajaran hendaknya lebih ditekankan pada kegiatan problem posing. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan dapat dilakukan dengan membiasakan siswa mengajukan soal. Mengajukan soal merupakan salah satu kegiatan yang dapat menantang siswa untuk lebih berpikir dan membangun pengetahuan mereka. Menurut Hobry, problem posing mempunyai arti yaitu: 1. Perumusan soal sederhana dan perumusan kembali soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. Yang kedua, perumusan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang telah diselesaikan dalam rangka mencari alternatif pemecahan. Yang ketiga, ada perumusan soal dari informasi atau situasi yang tersedia, baik dilakukan sebelum, ketika, atau setelah memecahkan soal. Problem posing merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa dalam kegiatan pembelajaran diminta menyusun soal berdasarkan situasi atau informasi yang diberikan.
Nah, dari berbagai pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa problem posing adalah suatu model pembelajaran di mana siswa dalam kegiatan pembelajaran diminta menyusun soal berdasarkan situasi atau informasi yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Hasil penerapan problem posing dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu mengajukan soal sesuai dengan masalah yang diberikan. Yang ketiga, kerjasama antar siswa dalam mencari solusi penyelesaian soal. Selanjutnya ada dinamika psikologis. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel problem posing dan variabel kemampuan memecahkan masalah. Kedua variabel tersebut diasumsikan memiliki keterkaitan dengan beberapa teori dari penelitian sebelumnya. Afriansa tahun 2016, kemampuan problem posing merupakan kemampuan matematis yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Melalui kedua kemampuan ini, seseorang mahasiswa dapat lebih kreatif dalam mengungkapkan ide serta gagasannya dengan cara menghubungkan pengetahuan yang dia peroleh sebelumnya dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang diperoleh sekarang, serta mampu menuangkan gagasan atau ide dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Variabel tergantung yang dipilih dalam penelitian ini adalah kemampuan memecahkan masalah, lebih tepatnya kemampuan memecahkan masalah pada mahasiswa. Sedangkan variabel bebasnya berupa kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan erat dengan kreativitas. Secara sederhana, dapat dihubungkan bahwa problem posing memiliki keterkaitan sangat erat dengan kreativitas yang merupakan kemampuan menciptakan masalah berupa mengajukan soal atau pertanyaan untuk diselesaikan dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Dan kemampuan menciptakan sesuatu ini disebut kreativitas. Maka dapat disimpulkan bahwa problem posing berkaitan erat dengan kreativitas yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan memecahkan masalah matematis mahasiswa. Selanjutnya ada hipotesis dari penelitian ini. Berdasarkan beberapa teori dan penelitian yang telah diuraikan, hipotesis yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah adanya pengaruh penerapan problem posing terhadap kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah matematis pada mata kuliah statistika. Kemudian ada jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen. Hamid Damadi tahun 2011 menerangkan kekhasan jenis penelitian ini diperlihatkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, penelitian eksperimen ini menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, dan kedua, menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Hipotesis dalam penelitian eksperimen ini akan selalu mengarah pada upaya membandingkan dan menemukan pengaruh dari treatment antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun jenis eksperimen dalam penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Eksperimen semu dipilih karena peneliti ingin menerapkan suatu tindakan atau perlakuan, namun kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tidak dapat dikendalikan. Selain itu, jenis eksperimen ini dipilih apabila subjek penelitian tidak mungkin dilakukan secara random ke dalam kelompok-kelompok. Tujuan dari penelitian eksperimen ini untuk menemukan pengaruh treatment problem posing terhadap kemampuan memecahkan masalah matematis. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Ahmad Tanzeh tahun 2004 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif, artinya pendekatan yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh kebenaran atau verifikasi dalam bentuk penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut sampai kepada penampilan dari hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa di sini melanjutkan penjelasan dari teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi variabel penelitian. Ya, sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian kami memiliki dua variabel, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung yang biasa dilambangkan dengan huruf Y adalah pada penelitian kami adalah kemampuan memecahkan masalah matematis pada mahasiswa. Sedangkan variabel bebas atau yang biasanya dilambangkan dengan huruf X adalah metode problem passing gitu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perihal waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian, kami menjadwalkan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2020, yaitu dengan durasi per hari adalah 30 menit dengan 2 kelompok yang nanti akan saya sampaikan di populasi dan sampel. Lalu untuk tempatnya kami mengambil di Gedung B, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang di ruangan B34 dan B36. Ya, selanjutnya untuk perihal subjek penelitian, di mana ada populasi dan sampel. Dan untuk populasi adalah mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Sedangkan untuk sampel yang kami ambil adalah 2 kelas dari angkatan 2018, yaitu psikologi A dan psikologi B. Dengan teknik pengambilan sampel adalah cluster random sampling, begitu. Selanjutnya adalah desain eksperimen. Jadi, dalam penelitian kami nantinya kami akan menggunakan desain eksperimen berimbang atau counterbalance design. Dalam penelitian ini, semua kelompok menerima perlakuan, namun perlakuannya berbeda. Jadi, nantinya akan terdapat 2 kelompok, di mana tadi ada kelompok yang kami pilih adalah kelas psikologi A dan kelas psikologi B. Jadi nanti kelas psikologi A akan mendapatkan perlakuan problem posing dan kelas psikologi B akan mendapat perlakuan dengan metode ceramah. Jadi nanti hasil dari perlakuan ini akan dibandingkan begitu. Namun sebelum itu kami juga akan melakukan pre-test perlakuan, baru nanti akan mendapatkan post-test begitu. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang kelompok kami lakukan sama seperti penelitian lain, terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penutupan. Pada tahap persiapan, hal yang pertama kali kami lakukan adalah dengan mengurus perizinan-perizinan kepada pihak-pihak dan tempat terkait. Lalu setelah itu kami melakukan pemilihan kelompok sampel yang nantinya akan terpilih adalah kelompok kelas psikologi A dan kelas psikologi B angkatan 2017 begitu. Nah, nantinya kelompok ini dua-duanya akan mendapatkan perlakuan, namun perlakuannya berbeda. Psikologi A akan mendapat perlakuan metode pembelajaran problem posing dan psikologi B dengan metode ceramah. Nah, sebelum diberikan perlakuan, kedua kelompok ini kami lakukan pretest dengan maksud untuk mengukur seberapa tingkat kemampuan memecahkan masalah matematis sebelum diberikannya perlakuan. Setelah itu, kami berikan perlakuan 3 hari berturut-turut dengan durasi per hari adalah 30 menit. Lalu setelah itu, kami lakukan post-test begitu. Oh iya, perlu digarisbawahi bahwa yang kami berikan di sini adalah tentang mata kuliah statistik begitu ya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam teknik analisis data terdapat 2 uji, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas data, kami menggunakan statistik SPSS versi 17. Dalam penelitian ini, uji normalitas kami menggunakan rumus chi-square atau rumus chi kuadrat, di mana sudah kami paparkan lengkap di dalam proposal. Yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui suatu data homogen atau tidak. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji homogenitas menggunakan uji F. Nah, untuk uji hipotesis, kami memiliki 2 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama adalah problem posing tidak berpengaruh terhadap kemampuan memecahkan masalah, dan yang kedua adalah problem posing berpengaruh terhadap kemampuan memecahkan masalah. Jadi hipotesis mana yang akan kami gunakan adalah berdasarkan dari data yang kami peroleh dan kami olah. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.